Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Brian sudah memimpin doa. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Walaupun di bulan Ramadan kita puasa, masih semangat kan? Alhamdulillah. Nah, di hari ini di mata kuliah praktik PLC kita akan mulai belajar salah satu topik yang sangat menarik, yaitu kita akan mengidentifikasi komponen input, output yang digunakan dalam sebuah sistem. Bisa itu sistem dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga sistem dalam industri. Siap belajar? Siap. Oke. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, di mana di akhir pembelajaran ini, Ibu berharap teman-teman itu bisa tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter dan juga religius, berpartisipasi aktif. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak paham, ada pendapat, saran itu bisa disampaikan dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, nanti teman-teman diharapkan bisa mengidentifikasi komponen input dan output baik dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana, bisa juga dalam sistem di industri. Yang keempat, teman-teman bisa mengidentifikasi potensi perubahan sistem dari konvensional yang manual menjadi semi otomatis ataupun full otomatis. Selanjutnya, untuk alur pembelajaran kita pada hari ini, pertama, Ibu akan menjelaskan secara singkat apa sih komponen input, apa sih komponen output yang digunakan dalam PLC. Selanjutnya, setelah itu kita akan mengidentifikasi bersama komponen input dan output dalam sebuah sistem. Kita nanti pilih sistem mesin konveyor yang sederhana saja. Setelah itu, kita akan diskusi bareng-bareng, akan dibagi menjadi 5 kelompok kecil, di mana ada satu ketua. Selanjutnya teman-teman akan diberikan study case atau kasus, teman-teman bisa identifikasi gimana sih prinsip kerja dari mesinnya kira-kira, terus apa komponen input, apa komponen outputnya, dan juga kesimpulan. Nah, apa sih komponen input dan output? Teman-teman bisa lihat diagramnya, di sini ada output, ada input. Kalau diagram proses itu, seperti yang kita tahu, kita akan menggunakan PLC. Tapi sebelum kita lebih jauh mengetahui apa itu PLC, tentu kita harus tahu komponen apa yang harus kita gunakan. Nah, gimana sih Bu cara membedakan mana yang input, mana yang output? Nah, contohnya begini. Ruangan ini terang karena apa? Lampu. Lampu itu menyala. Lampu dikendalikan oleh? Di sini ada saklar. Nah, saklar ini dia adalah sebuah komponen yang menerima sinyal dari tangan Ibu. Ibu ngasih sinyal kan? Iya. Tekan, maka saklar mengirim sinyal ke pemroses. Dan juga ketika Ibu tekan, lampunya akan mati. Lampu sebagai komponen yang menerima sinyal. Komponen yang menerima sinyal disebut komponen output. Sedangkan komponen yang mengirimkan sinyal ke prosesor atau controller atau PLC disebut komponen input. Ibu ingin mengirim sinyal kepada input, hidupkan lampu. Terjadi proses, setelah itu komponen output hidup. Kira-kira di sini ada nggak yang bisa menganalisis gimana sih prinsip kerja mesin ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Sebisanya ya Bu. Boleh, silakan Mbak. Nama saya Semari Amanda Saputri, NIM 20. Menurut saya itu dimulai dari prosesnya push button start di ini namanya ditekan. Setelah itu mesin conveyor akan bergerak dan box itu akan berjalan melewati sensor arah atau jarak itu. Sensor jarak itu nanti mesin akan berhenti secara otomatis karena melewati sensor itu tadi. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Semari. Next. Kira-kira komponen outputnya apa sih di dalam sistem ini? Outputnya di situ ada konveyor atau motor induksi 3 baksa, itu sebagai sensor. Outputnya salah. Sebagai outputnya. Jadi fungsinya konveyornya fungsinya motornya sebagai apa Mas? Terhadap box ini. Nah, jadi nanti boxnya ini akan berjalan menuju ke sensornya. Tepuk tangan semua boleh. Sampai sini paham teman-teman? Ya. Silakan Mbak Mala. Izin menjawab. Menurut saya yang ditambahkan itu seperti emergency. Oke, sebagai apa emergensinya? Jadi semisal
misal boxnya ini berjalan, kemudian misal nih ada sesuatu barang yang terjepit di konveyornya, itu kita bisa mematikan lewat emergency, dia sebagai pengaman. Kemudian ada tor juga sebagai pengaman beban lebih Pada motor ya. iya pada motornya. Ada lagi? Tepuk tangan untuk Mbak Nur. Terima kasih ya Pak Nur. Emergency. Misalkan output kan ini tadi kan cuma conveyor kan. Misal kalau inputnya ditambah, misalnya input sortir kan, outputnya juga nambahin ya. Bilang lagi kan sensor proxy enak proxy sebenarnya sensor jarak. Nggak ada lampunya ya? Jadi kalau misalnya ada yang kurang, ditambahin aja. Kira-kira apa yang kurang? Dengan dari tabel terakhir kan komponen apa yang bisa ditambah? Nggak bisa komponen tambah. Tambah itu lampu indikator. Kan tadi kan nggak ada lampu indikator. Komponen itu. Ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Teman-teman bisa menyimak. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk input sesuai yang kita diskusiin tadi itu, dari sini kita ada push button 1, yaitu push button untuk menyalakan atau biasa kita sebut dengan push button on. Nah, jadi ketika ini dipencet, konveyor akan berjalan. Kemudian ada juga push button off yang berwarna merah itu. Ini fungsinya untuk memberhentikan dari konveyor tersebut ketika berjalan. Kemudian ada juga emergency. Jadi emergency itu fungsinya ketika sedang ada urgent dari konveyor tersebut, kita bisa mematikan langsung dari emergency tersebut. Kemudian yang terakhir ada sensor. Jadi sensor ini masuk input ya teman-teman. Jadi sensor yang kita pakai di sini adalah sensor jarak atau sensor proximity. Dari yang dari diskusi kelompok kami dapat kami simpulkan bahwa konveyor yang sederhana tadi itu bisa kita buat lebih, mungkin bisa bilang lebih rumit lagi ya, ditambah emergency untuk bisa langsung stop ketika ada bahaya, kemudian ada turntable untuk membelokkan tadi, atau mungkin itu bisa dibuat lebih panjang lagi, terserah dari imajinasi kalian semua. Mungkin itu saja, terima kasih. Sekali lagi kita beri tepukan untuk kelompok 1. Luar biasa ya presentasinya teman-teman. Kira-kira teman-teman sekarang sudah bisa membedakan nggak mana input, output, dan lain-lain? Sudah bisa membedakan? Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada ya. Kita akan mengadakan kuis. Next. Nah, siap-siap berdua. Lap motor, lampu, silinder, motor servo itu komponen jenis apa sih? Tidak. Merah memori, input, output, atau jenis flag. Silakan nih. Pasrah. Oke, 18 sekarang jawabannya output. Sip ya. Kita lihat. Bener aku. Yang termasuk komponen input, cari. Komponen input adalah sensor, lampu, PLC, kontaktor, magnet. Silakan ditekan. 5, 4. Ya, ada yang saya jawab lampu ya. Jadi input kan memberi sinyal. Tadi kan sudah sama perincian. Jawabannya adalah ini salah satu komponen yang terdapat pada mesin konveyor tadi. Apa aja sih yang ada di sana? Push button start sebagai input, PLC controller, sensor. Kecuali ya, tengok. Ya kecuali. Ya. Kecuali. Ya. Aku pikir Aduh, bagus dong. Jawabannya sensor sebagai. Kecuali sebagai. Kecualinya kita Menjebak sedikit. Untuk yang 3 orang ini nanti dapat hadiah. Kita kondusif lagi sebelum Ibu masih tugas yang satu lagi. Kita review dulu sama-sama. Komponen input adalah komponen yang memberikan sinyal. Contohnya start, push button, saklar, sensor, oke ya. Untuk absensi hari ini, nanti perwakilan dari kelompok itu silakan berkeliling di lingkungannya, boleh di sekitar kampus, boleh di
dekat rumah itu mencari potensi apa yang bisa dibuat otomatis. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kita tutup, silakan Mas Ketua Kelas untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ketua Kelas. Terima kasih ya teman-teman sudah semangat hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu bahagia, jangan stres dan tetap waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan salah satu contoh penerapan sensor pada lampu penerangan. Jadi, nanti saat kita melewati bagian sensornya, maka lampu ini akan otomatis menyala. Dan saat mematikannya nanti menggunakan timer waktu